dibebankan kewajiban sebagai pekerja, tetapi untuk perihal hak-hak normatif dari pekerja, kami dianggap sebagai mitra. Hampir semua teman-teman tuh mengeluhkan bahwa pembayaran di BUMN itu sepertinya tidak ada kepastian. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi semata-mata tujuan revisi Undang-Undang BUMN untuk menyediakan legalitas atau payung untuk lahirnya Danantara. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Dengan bahasa-bahasa resizing, dengan bahasa-bahasa penyesuaian, penghematan, dan lain-lain, kita khawatir akan terjadi PHK massal. Pasal yang terkait dengan pengawasan, baik pengawasan KPK, pengawasan BPK, ini dianggap hanya pengawasan tambahan. Jadi banyak pasal-pasal yang memang problematis. Libur telah tiba, aku tetap kerja. Ada yang bisa tolong aku nak, Pak Bos? Tengok, tapi buat lah dah. Tidaklah dua orang lewat nah. Mati ke dah? Badan kau lanyaunya semua. Mati. Video ini berasal dari rekaman pribadi para pekerja mitra di PT Pos Indonesia saat bertugas. Mereka harus mengantarkan antaran bagaimanapun kondisinya. Tak terkecuali dengan Fahmi yang tetap bekerja di hari Minggu. Ini mau nganterin kemana Mas Fahmi? Ke belakang, Cilandak areanya. Ada berapa total yang dibawa? Ini sih total nih gede segini aja sama 2 kan. Di dalam kurang lebih 42 lah. Kurang lebih masih jauh dari target. Ntar siang balik lagi ke sini. Target yang dimaksud Fahmi berkaitan dengan uang yang akan ia dapat. Sebab perhitungannya berdasarkan jumlah kiriman yang berhasil diantar. Jadi satu dokumen itu bisa dihargai 2.300. Tentu jika memang kiriman itu bukan layanan reguler atau layanan korporasi, itu bahkan bisa hanya dibayar 500 perak satu kiriman yang berhasil. Aturan ini membuat banyak pekerja membawa kiriman melebihi kapasitas kendaraannya. Cerita ini bermula pada tahun 2019, ketika PT Pos Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengganti seluruh karyawan yang berstatus outsourcing menjadi mitra. Lalu kemudian, kemitraan ini terus dibuka untuk menggantikan posisi karyawan tetapnya yang sudah pensiun. Kami ini bekerja langsung di bawah naungan PT Pos Indonesia. Artinya kontrak kerja kami langsung kepada PT Pos. Tidak melalui pihak ketiga, tidak melalui vendor, bahkan tidak melalui aplikator. Itu yang seringkali kita suarakan.
Para pekerja mitra ditempatkan di beberapa kegiatan bisnis utama PT Pos Indonesia, yaitu pertama, jasa antaran seperti Fahmi. Bidang ini dibayar berdasarkan kiriman yang berhasil diantarkan dengan rentang upah dari Rp500 hingga Rp2.300. Kedua, Oranger Loket. Bayarannya berdasarkan transaksi yang terjadi dengan rentang upah dari Rp300 sampai Rp5.000. Ketiga, Oranger Proses. Bayarannya berdasarkan nilai koefisien dikalikan UMR setempat. Keempat, Oranger Mobile. Mereka bekerja menawarkan jasa layanan PT Pos Indonesia dan dibayar 10% dari setiap layanan yang digunakan. Selain upah yang tidak pasti dan jauh dari kata layak, berikut situasi kerja yang dihadapi Fahmi dan karyawan lainnya. Kami tetap wajib hadir di pagi hari, tetap mengikuti antaran pagi, antaran siang, itu kami tetap dilibatkan. Bahkan apel yang dilakukan setiap minggu saja, itu kami tetap dilibatkan dan diwajibkan. Jika kami tidak mengikuti instruksi tersebut, kami diberikan sanksi. Artinya apa? Bahwa kami ini sebetulnya dibebankan kewajiban sebagai pekerja, tetapi untuk perihal hak-hak normatif dari pekerja, kami dianggap sebagai mitra dan kami tidak layak untuk mendapatkan itu. Gimana? Ya nunggu dulu sampai berhenti. Potong lagi tuh waktu jam berarti? Iya, paling nambah lagi waktu jam kerja kita sampai sore. Kalau jam segini hujannya mending. Kalau udah sore, nah baru dah sampai malam berarti kita mau nggak mau, tergantung jam berhenti. Nah, kalau dibawa pulang lagi ke kantor kan artinya kiriman pelanggan telat 1 hari lagi nambah. Oh iya. Nah itu ada denda? Itu resiko kita lah. Jadi mau nggak mau biar kita juga nggak kena komplain, apalagi denda, ya kita maksimalkan aja. Ya kalau hujan kayak gini ya kita tunggu dulu sampai selesai. Kami bisa katakan pekerjaan mitra itu yang ada di PT Pos bahkan ya, atau di BUMN lainnya mungkin ini lebih kepada perbudakan. Perbudakan modern yang dikemas dengan nama, dihaluskan dengan nama kemitraan. Efisiensi sebagai bentuk upaya tata kelola yang dilakukan PT Pos Indonesia selaku BUMN berdampak langsung bagi pekerjanya yang berstatus mitra. Ini menambah daftar persoalan tata kelola di BUMN, khususnya dalam pengelolaan dana. Pada skala lebih besar, persoalan serupa terlihat dari utang BUMN, khususnya BUMN karya, yang tak kunjung selesai. Di dalam liabilitas ini, terdapat kategori utang usaha pihak ketiga yang berkaitan dengan pembayaran terhadap vendor-vendor. Gunawan, sebagai vendor yang kerap bekerja sama dengan beberapa BUMN, tahu betul tentang ini. Itu yang kecil-kecil. Yang jadi masalah kan bagi suatu perusahaan kan biasanya kesepakatan pembayaran. Nah kalau kesepakatan pembayaran ini tidak ditepatin kan tentu akan menimbulkan masalah cash flow bagi perusahaan yang memasok.
Saya tidak tahu kenapa hampir semua teman-teman tuh mengeluhkan bahwa pembayaran di BUMN itu sepertinya tidak ada kepastian gitu loh. Padahal di dalam dunia perdagangan yang diutamakan adalah komitmen kepastian supply dan bayar, kan seperti itu. Walaupun telat, Gunawan pada akhirnya mendapatkan bayaran. Berbeda kasusnya dengan para vendor yang masih menunggu pembayaran dari BUMN Istaka Karya. Di hadapan Bapak Ibu semua, kami perkenalkan ini para korban Istaka Karya. Ini baru sebagian kecil perwakilan saja, karena rata-rata para korban Istaka Karya ini mengerjakan proyek di luar DKI. Jadi tidak memungkinkan sekali ketika ada saudara kami para korban yang ada di Papua ataupun Kalimantan untuk datang ke Jakarta secara langsung. Jadi ini teman-teman yang ada di seputaran Jakarta dan sekitarnya saja. Di sini ada sebelah kiri kami sudah, ya kalau boleh dibilang, ada yang sudah meninggal, ada yang bunuh diri, ada yang masuk hukum ya dengan pidana gitu ya. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa menjalankan semua. Jadi masalah yang didapat itu. Jadi saya sangat sayangkan hal ini menjadi sudah jatuh ketimpa tangga pula. Nah, ini lebih sadisnya lagi, Pak. Kenapa kami ini sebagai korban, kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Karena ada indikasi bahwa di Istaka Karya itu uangnya dikorupsi. Seperti itu. Lalu, 3 mantan petinggi Istaka Karya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah persoalan tata kelola BUMN, pemerintah bersama DPR justru mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN. Prosesnya hanya butuh kurang dari 2 minggu dan tanpa partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi ada beberapa konsekuensi-konsekuensi termasuk hak-hak pembayaran bagi vendor-vendor tadi itu akan menjadi lebih rumit, dan ke depan jika ada proyek yang bermasalah kemudian vendor menuntut ke pemerintah, ke DPR, maka dengan landasan revisi Undang-Undang BUMN bisa lepas tanggung jawab. Serikat pekerja nggak diajak ngobrol, dia tidak diajak berdiskusi secara intens. Padahal setiap keputusan itu akan punya implikasi luas terhadap kesejahteraan dari para pekerja BUMN. Jadi semata-mata tujuan revisi Undang-Undang BUMN untuk menyediakan legalitas atau payung untuk lahirnya Danantara sebagai entitas yang betul-betul terpisah. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Atas dasar ini, kelompok masyarakat sipil mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Dan Bima menjadi salah satu ahli dalam persidangan. Dari kurangnya partisipasi kan artinya menimbulkan ketidakpercayaan ya dari sisi publik. Padahal kan uang untuk pembuatan Danantara dari APBN, dari dividen yang disetorkan oleh BUMN, yang seharusnya itu kan tanggung jawab dari penyelenggara negara kepada pembayar pajak, kepada taxpayer. Jadi kalau kita nggak tahu uang kita digunakan untuk apa, padahal sudah tertib membayar pajak misalnya, ini mengakibatkan proyek ke depan yang didanai Danantara juga makin nggak transparan. Padahal kalau kita melihat yang mulia, beberapa kasus pembentukan, pengalihan aset, dan bahkan pembentukan baru dari dana abadi atau sovereign wealth fund.
Ini beberapa kasus yang menarik, Norwegia, kemudian Alaska. Itu penyusunan dari sovereign wealth fund-nya. Itu sampai referendum. Artinya ada fase aspirasi dari publik tertuang bahkan sampai referendum. Norwegia pun sama. Kalau dibilang keterlibatan dari serikat pekerja atau masyarakat secara umum, Norwegia salah satu contoh pembentukan regulasi soal sovereign wealth fund yang menjadi salah satu contoh transparansi dan akuntabilitas terbaik. Karena dengan Norwegia membentuk sovereign wealth fund sejak awal, partisipasi terbuka. Masyarakat sipil diikut sertakan secara aktif. Media dibuka semua dokumennya. Ya, kita berharap sebenarnya dengan uji formil ini bukan hanya soal partisipasinya, tapi substansi itu sebenarnya ikut dibahas juga. Formil ini menjadi pintu masuk untuk melihat sebenarnya proses dan juga nanti pasal per pasal yang harusnya setiap pasalnya tadi itu mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Karena implikasinya ini akan berpengaruh pada indikator ekonomi, berpengaruh pada serapan tenaga kerja, termasuk juga proyek-proyek apa yang akan menjadi prioritas dari Danantara ke depan. Danantara diketahui akan mengelola aset senilai hampir 1 triliun US dollar. Aset ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham BUMN, tanah, dan aset publik strategis. Namun, jika Danantara gagal mengelola aset tersebut, secara hukum tidak dapat disebut sebagai kerugian negara. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada pasal 3H ayat 2 dan pasal 4B. Padahal, dalam pengelolaannya, BUMN memiliki tren merugikan negara karena tindak pidana korupsi. Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat, setidaknya terdapat 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN dan merugikan negara sebesar 64 triliun rupiah. Pasal yang terkait dengan pengawasan, baik pengawasan KPK, pengawasan BPK, ini dianggap hanya pengawasan tambahan, audit tambahan. Jadi bukan menjadi audit utama yang harus Danantara lakukan dan individu BUMN lakukan. Jadi banyak pasal-pasal yang memang problematis. Korupsi menjadi semakin rentan jika melihat perubahan pada pasal 71 ayat 2 tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan. Pada undang-undang sebelumnya berbunyi, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Namun berubah menjadi dengan tujuan tertentu, dan ditambah hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR RI. Jika dalam prosesnya saja, dalam proses formilnya saja, itu bermasalah, tidak partisipatif, dan secara substansi artinya pembahasannya tidak melibatkan berbagai pihak yang punya kepentingan, maka ujungnya adalah ini bisa jadi kegagalan sejak bermula di awal. Dan ini akan membuat biaya mahal ke depannya untuk memperbaiki tata kelola. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah, pembentukan Undang-Undang 1 2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, dalil pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna, meaningful participation, dalam pembentukan Undang-Undang 1 2025 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa pembentukan Undang-Undang 1 2025 sangatlah kilat adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil pemohon mengenai asas keterbukaan yang menurut pemohon dia dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang 1 2025, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam subparagraf 3.2.2.2 di atas. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak berdasar.
Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon 3. Dalam pokok permohonan 1, menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2, menolak permohonan pemohon 3 untuk seluruhnya. Kita sebenarnya bukan mengaku kalah ya, tapi dalam artian ke depan masih ada ruang untuk uji material. Kita akan kembali melakukan judicial review terhadap uji material dari Undang-Undang BUMN dengan masyarakat sipil, dengan akademisi lainnya, sehingga harapannya di uji material berikutnya Mahkamah Konstitusi mulai bergeser opininya dan mulai melihat bahwa ini urusan yang sangat serius dan sangat substantif karena dampak ke banyak masyarakat, termasuk juga mereka yang sebenarnya sejak awal harusnya dilibatkan, tapi mereka hanya mendengar secuil-secuil dan akhirnya mereka yang menjadi korban karena kebijakannya tidak akuntabel dan tidak transparan. Nah, walaupun dengan adanya Danantara lah yang katanya disupport oleh bank-bank pemerintah utama ataupun investor-investor besar, tapi kalau tidak menjalankan suatu aturan main yang fair, ya, yang saling menguntungkan dan artinya sama-sama memegang komitmen antara supply dan pemakai, ya tetap aja nggak jalan, Mas. Kedepannya, apabila pekerja-pekerja ini di BUMN sudah digabungkan perusahaan-perusahaannya menjadi dalam satu wadah di bawah Danantara, dengan bahasa-bahasa resizing, dengan bahasa-bahasa penyesuaian, penghematan, dan lain-lain, kita khawatir akan terjadi PHK massal. Apapun transformasi yang dipersiapkan oleh baik itu Danantara maupun PT Pos Indonesia itu sendiri, ya nantinya kami-kami ini yang akan menjalankan. Transformasi seperti apapun yang telah dirancang dengan bagus, kalau tidak diimbangi dengan namanya kesejahteraan para pekerjanya, rasanya transformasi itu akan sia-sia, tidak akan berjalan dengan baik.